Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa nawayna ta'allumat wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa ashabihi ajma'in thumma ila ruhi mu'allafi hadzal kitab asy-syatiri wa syahbi sujud wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin thumma ila jami' masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin wa inna ta'alluma li'ilai kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada faslun alladzi yadhhuru minan najasati salasatun. Itu ya. Faslun satu fasal, adapun satu fasal alladzi yang yadhuru bisa suci atau menjadi suci apa alladzi minan najasati dari hal-hal yang najis salasatun ialah 3. Di matannya di atas itu saya baca dulu. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar idza takhallalat jika menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya khamar. Itu ya di atasnya itu ya. Wajildul maitati dan kulit bangkai. Idza dubigha bila disama. Wama dan sesuatu ketemu di atasnya. Yang bagian atas-atas. Yang bagian mungkin yang ditebalin. Ada. Yang ditebal-tebalin itu biasanya. Nah, saya lanjut aja. Wama dan sesuatu soroh yang jadi apa hayawanan yaitu hewan. Nah, jadi yang sebelum kita membahas memaknai satu persatu sesuatu yang najis itu bisa menjadi suci hanya ada 3. Dan yang ketiga ini masih ada perbedaan pendapat. Bukan najis ainiyah, bukan najis yang sudah wujudnya najis. Berak kayak gitu tidak bisa. Nah, perkara yang mensucikan itu biasanya ada 4 macam. Pertama itu
mensucikan dengan menghilangkan benda najis seperti istinja dengan air. Itu disebut mutahhir muzil, yang membersihkan, mensucikan, dan yang menghilangkan secara keseluruhan sifat-sifatnya yang 3. Contoh, kalau kita pup, kalau pakai air, total hilang semua sifat dari najis itu. Makanya disebutkan mutahhir muzil, mensucikan yang menghilangkan. Kalaupun kita sudah melakukan itu, mau dicium bekasnya hilang, mau dirasa-rasain juga hilang, warnanya juga akan bersih. Nah, itu kalau pakai air, namanya mutahhir muzil. Itu yang kuat, cara mensucikan itu dengan air. Kemudian yang kedua, ada yang menghilangkan namun mukhaffif, ringan, menipiskan saja. Seperti kalau kita cebok dengan batu atau tisu, itu meringankan saja. Boleh, sah, dengan tata cara yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya. Syarat-syaratnya juga sudah ada. Jadi hanya meringankan saja. Kalau ada anak bayi, ya katakan gampanglah bayi gitu ya, pup dia, lalu kita bersihkan dengan batu atau tisu lah yang modern sekarang. Karena sifatnya mutahhirun mukhaffifun, mensucikan, membersihkan dengan ringan, dengan menipiskan saja. Kalau dicium kira-kira masih ada baunya atau tidak? Masih. Itu dinamakan mutahhirun mukhaffif. Ada yang mutahhirun mubah, membersihkan, mensucikan karena hanya dibolehkan saja. Apa itu? Tayamum. Apakah hilang hadasnya? Tidak hilang. Tidak hilang. Nah, hadasnya tidak hilang karena hanya sekedar mubah saja, karena darurat dan harus bertayamum. Orang sakit, orang nggak ada air, bab tayamum sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, itu tidak menghilangkan hadas. Dan yang keempat, mutahhir muhil, bisa suci bila berubah. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Awalnya najis karena ada perubahan salah satu sifat-sifatnya atau sifatnya secara keseluruhan, yang awalnya najis menjadi suci. Nah, inilah kajian kita malam ini. Bila arak contohnya menjadi cuka, dengan sifatnya sudah berubah, dan dengan syaratnya, dengan sendirinya dia berubah menjadi cuka, maka hukumnya suci. Arak hukumnya najis. Minum arak haram. Tapi arak itu bisa menjadi suci. Karena apa? Istihalah, ada perubahan. Ada yang berubah di situ. Nah, istihalah ini terbagi menjadi 2. Ada istihalah yang namanya ittirori. Ada yang kedua, istihalah ikhtiariyah. Istihalah ittirori ini memang dari asalnya. Artinya dari sononya. Siapa yang melakukan istihalah ini? Ya Allah. Contoh, susu. Susu itu kalau di dalam keterangan fikih asalnya dari darah. Susu itu dari darah. ASI, air susu ibu, itu asalnya dari darah. Tapi kurang paham kalau dari medis, dari segi medis. Tapi kalau dalam kitab fikih bahwa ASI itu asalnya dari darah. Darah hukumnya najis. Karena ada perubahan menjadi susu, maka menjadi suci. ASI, air susu ibu. Kalau dipanggil ibu, kalau mama, asma berarti. Kalau bunda,
Ya asbun berarti. Terus kalau susu sapi? Ya begitu juga, bukan cuman susunya manusia, hewan pun itu asalnya dari darah, mani. Nah itulah yang dimaksud perubahan ittirori. Siapa yang merubah? Masa istri kita, ibu kita? Enggak. Siapa? Ya Allah. Mani pun juga begitu, dari darah. Darah asalnya najis, berubah menjadi mani, suci. Kemudian misik, minyak misik itu suci atau tidak? Suci, asalnya dari darah kijang. Dari keterangan di fikih, tapi wallahu alam secara medis. Jadi minyak misik itu perubahan dari darahnya kijang. Prosesnya entah seperti apa, wallahu alam. Lalu menjadi minyak misik yang harum. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud ittirori, perubahan istihalah yang dari asalnya. Seperti kita. Kita miskin atau kaya ini? Miskin. Miskin itu ittirori atau ikhtiari? Kalau ikhtiari itu usaha. Ittirori atau ikhtiari? Miskinnya kita. Ittirori. Dari siapa? Allah. Kepingin jadi kaya. Ya kan pasti. Itu berarti namanya istihalah ikhtiari. Kalau miskinnya kita, istihalah ittirori. Dari miskin kepingin kaya. Kerja terus, sudah kaya? Belum. Tapi kalau Rasulullah beda. Rasulullah itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Tapi dalam doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurna fi zumratil masakin. Ya Allah, berikan saya kehidupan dalam kondisi miskin. Ini amalan nih, pakai dibaca nanti. Berani atau tidak? Habis sholat baca nanti. Wa amitni miskinan, dan matikanlah saya dalam kondisi, wafatkanlah saya dalam kondisi miskin. Dan kelak kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Oh, melarat sekali. Tetapi maksud dari doa Rasulullah ini adalah hidupnya Rasulullah itu minta agar sekaya apapun dirinya tetap merasa seperti orang miskin. Seperti itu. Bukan lalu berarti saya tidak mau kaya. Saya mau minta miskin. Ada pekerjaan gajinya besar, saya tidak mau. Cari yang kecil saja. Ada orang ngasih uang, saya tidak mau. Bukan begitu maksudnya. Tetapi bagaimana caranya bisa dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah itu, cara makannya seperti orang miskin, banyak bersyukurnya. Cara hidupnya, cara berpakaian, rumahnya pun berapa meter panjangnya, lebarnya, kecil. Jadi kalau mau niru Rasulullah secara utuh 100%, tidak usah bangun rumah besar-besar. Kecilin aja, samakan dengan rumah Rasulullah. Ya. Nah, itu Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah ini miskinnya ittirori atau ikhtiari? Ikhtiari. Dari kaya minta miskin. Kalau kita miskinnya ittirori, dari sononya. Kalaupun sekaya-kayanya manusia pun tetap dikatakan miskin bagi Allah karena masih butuh kepada Allah. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Jadi sesuatu yang najis itu bisa menjadi suci. Bahkan yang terakhir tadi, yang ketiga, sesuatu
yang bisa menjadi hewan. Bakteri mungkin, lalu jadi muncul ulat. Ulatnya itu najis atau suci? Suci. Tapi jangan dimakan. Baik, faslun. Ya, sudah faslunnya. Sudah ketemu kan? Al-makna artinya annalladzi yadhuru minal a'yanin najasati, bisa najisati, bisa bil istihalati wa hiya inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra ma'a baqaihi bihalihi salasatu asya'ah. Anna sesungguhnya alladzi yang yadhuru menjadi suci apa alladzi. Anna sesungguhnya alladzi yang yadhuru bisa, tambahin bisa enggak apa-apa, menjadi suci apa alladzi minal a'yani, nyatanya dari zat atau wujud atau benda-benda ya. Minal a'yani dari benda-benda an-najasati yang najis bil istihalati sebab mengalami perubahan. Sebab mengalami perubahan. Apa yang dimaksud istihalah? Wahia dan adapun istihalah. Perubahan yang mengalami perubahan itu seperti apa maksudnya? Inqilabu syai', yaitu perubahan sesuatu. Inqilabu syai'i, yaitu perubahan sesuatu. Min sifatin, dari satu sifat. Ila sifatin ukhra, ke sifat yang lain. Ma'a baqaihi, serta tetapnya syai' bihalihi, dengan kondisinya syai'. Salah satu asya'a, yaitu 3 macam. 3 macam saja. Wa fi tsalisi nazrun ya'ti. Wa fi tsalisi, dan dalam bagian yang ketiga. Wa fi tsalisi, dan dalam bagian yang ketiga. Nazrun, perlu pertimbangan. Ya'ti, yang akan datang. Ya'ti, yang akan datang. Wa mimma yastahilu, tulisannya yastahilu di situ ada ya-nya. Oh iya. Punya saya salah ini, kok enggak ketemu tulisannya yustahalu bina majhul. Wa mimma, dan dari benda sesuatu, bisa salah satunya. Wa mimma, dan dari sesuatu, artinya setengah dari sesuatu itu kalau mana kitabnya. Yastahilu, yang mengalami perubahan apa ma. Yastahilu, yang mengalami perubahan apa ma. Ad-damu, ialah darah. Ad-damu, ialah darah. Fa innahu, maka sesungguhnya darah. Yasiruh, menjadi apa darah?
Labanan ialah susu. Nah, ini tadi yang dijelaskan tadi di awal. Di asal mulanya susu itu dari darah. Wa miskan dan minyak kasturi. Dari apa tadi minyak kasturi itu? Dari darahnya kijang. Catat aja. Wa maniyan dan mani. Mani pun asalnya dari darah. Fayasiru tahiron. Fayasiru maka menjadi apa darah? Tahiron ialah suci. Darah yang menjadi susu, menjadi kasturi, menjadi mani, itu menjadi suci. Wasayati dan akan datang ta'rifun najasati pemahaman najis, pengertian najis sama. Fil faslil ati di fasal al-ati yang akan datang. Fil faslil ati di fasal yang akan datang. Al-khamru yaitu khamr. Idza takhallalat jika berubah menjadi cuka apa khamr binafsiha dengan sendirinya. Apa yang dimaksud khamr ini? Khamr ya arak. Al-khamru adapun khamr lugatan secara bahasa. Al-khamru adapun khamr lugatan secara bahasa, secara pengucapan saja. Ialah al-muttakhidatu sesuatu yang diambil atau sesuatu yang dibuat. Al-muttakhidatu al-muttakhadatu ya, sesuatu yang dibuat min asiril inabi dari perasan anggur, jus maksudnya. Summiyat bidzalikah, summiyat dinamakan apa khamr, summiyat dinamakan apa khamr, bidzalika dengan khamr, airnya penuh. Dim, awas ada ya. Kasih ini Dim, Amet ini. Ya, enggak apa-apa sih. Ya, lanjut. Litakhmiriha karena menutupnya khamr, litakhmiriha karena menutupnya khamr al-aqlah pada akal. Ai taghtiyatuhu yakni menutupnya akal. Jadi yang dinamakan khamr itu secara bahasa sesuatu yang bikin mabuk, sesuatu yang bikin akal ngerasa nyaman, itu namanya khamr.
hilang akal, nggak bener. Kan nanti ada keterangan di bawah itu, dzi syiddatin mutribah. Ada unsur keras yang bikin ngefly. Kalau bius bagaimana? Unsur kerasnya ada kalau bius, tapi untuk supaya akal kita nyaman, nikmat itu tidak ada kalau bius. Apakah termasuk khamar bius? Ya tidak. Ya. Jadi akal wis ndak karuan, itu sudah kita ketahui. Atau mungkin ada yang alami. Wa syar'an, dan secara syariat, wa syar'an dan secara syariat ini berarti secara agama itu apa? Kullu muskirin. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Jadi dalam hadisnya itu kullu muskirin qaliluhu wa katsiruhu haramun. Banyak sedikitnya tetap haram. Meskipun nyicipin kan tidak mabuk, itu juga tidak boleh, haram. Barang siapa yang minum khamar, kata Rasulullah, maka bukan termasuk umatku. Ai dzi syiddatin mutribatin, ai yakni dzi syiddatin, yang memiliki unsur keras. Dzi syiddatin, yang memiliki unsur keras. Mutribatin, yang menyenangkan. Ini sangat menyenangkan ngefly. Walau minal asali, walaupun minal asali, dari madu. Minal asali, dari madu, au nabidhit tamrih, atau air rendaman kurma. Sebenarnya gampang kalau mau buat ini ya. Beli anggur, beli apel, jus, didiemin di tempat yang hangat. Kalau dulu itu dalam tanah, didiamin. Lalu agak ada busa-busanya itu, didiamin ya seminggu lah. Itu sudah lumayan bisa membuat apa? Syiddah mutribah. Beli aja Pak, gampang sekarang, murah lagi. Wala yakunu illa ma'i'an, wala yakunu, dan tidak disebut apa khamar. Ya, benar, bukan khamar itu ya, isimnya. Setiap yang memabukkan itu kullun ya. Wala yakunu, dan tidak disebut apa kullun, setiap yang memabukkan itu, illa ma'i'an, kecuali yang cair. Adakah benda padat yang bisa memabukkan? Belum ada ya. Benda padat memabukkan ketika dimakan. Kalau keracunan iya. Keracunan. Jadi harus cair dia. Al-makna artinya annal awwala, sesungguhnya yang pertama, minas salasati, dari yang tiga. Minas salasati, dari yang tiga, allati, yang, itu sudah ada semua ya. Annal awwala, sesungguhnya yang pertama, minas salasati, dari yang tiga, allati, yang tathuru, bisa suci apa allati, bil istihalati, dengan sebab mengalami perubahan. Bil istihalati, dengan mengalami perubahan. Al khamruh, adalah khamr. Idza takhallalat binafsiha, idza, jikalau takhallalat, berubah menjadi cuka apa khamr, binafsiha, dengan sendirinya.
Jadi sari buah ya. Sari buah itu diproses. Kalau yang di Malang itu ada pembuat pabrik cuka dari apel. Ya, diolah sedemikian rupa, kemudian didiemin selama 2 minggu, lalu menjadi cuka. Nah, itu berbeda dengan kasus yang nanti sebaliknya yang menjadi haram. Kalau ini binafsiha maka itu tidak haram, halal. Cuka yang kita konsumsi itu ya boleh-boleh saja itu. Kalau memang ada, ini ada, kita lanjutkan aja. Bi allam tusahibha ainun ajnabiyatun. Bi allam dengan agar supaya. Bi allam agar supaya tidak. Bi an lam itu masing-masing itu. Bi-nya itu huruf jar, an-nya itu, kemudian lamnya itu juga berbeda hurufnya itu. Ada fungsinya masing-masing. Bi an lam dengan supaya tidak tusahibha mencampuri ha pada khomer. Bi alam tusibha dengan supaya tidak tercampuri atau mencampuri ha pada khomer ainun apa benda zat sama ajnabiyatun yang lain. Jadi kalau ada sampai terkena sedikit benda yang lain selain sifatnya, selain dari benda yang akan dibuat cuka itu, maka tidak akan tetap najis. Akan suci, syaratnya harus tidak ada benda sedikit pun yang mencampurinya. Kecuali satu, kalau anggur ada bijinya itu tidak apa-apa. Kulitnya juga tidak apa-apa. Tangkainya yang mungkin keikut ke bawah itu juga tidak apa-apa. Tempatnya itu suci. Tutupnya itu suci. Fa in sahabatha, fa in maka jikalau sahabatha mencampuri ha pada khomer, yang mencampuri fa in sahabatha maka jikalau mencampuri apa ainun ajnabiyah benda yang lain ha pada khomer. Campuran itu ada dua. Fa imma antakuna najasatan au tahiratan. Fa imma maka ada kalanya. Fa imma maka ada kalanya antakuna ada apa ainun najasah, ainun ajnabiyah benda lain, ya, isimnya itu benda lain. Fa imma maka ada kalanya antakuna ada benda yang lain najasatan ialah najis au tahiratan atau suci. Ingin buat jus lalu dipendam, dibiarkan begitu saja. Kemudian ada gula atau ada apa dicampurin ke situ, itu kan suci. Itu bagaimana hukumnya? Fa in kanat, mana ini? Fa in kanat najasatan. Fa in kanat maka jikalau ada apa benda lain, fa in kanat maka jikalau ada apa benda lain najasatan yaitu najis, lam tathuril khamruh, lam tathur maka tidak suci al khamruh apa khamr, arak, bit takhalluli sebab bitakhalluli dengan menjadi cuka. Ini benda najis masuk ke situ.
Wa in nuzi'at qablahu. Wa in, dan walaupun nuzi'at diangkat apa benda lain. Wa in, dan walaupun nuzi'at diangkat apa benda lain. Benda lain yang apa ini? Najasah, yang najis ya. Qablahu, sebelum menjadi cuka. Kesentuh sedikit tes ke perasan yang ingin dijadikan cuka, maka itu menjadi najis, apalagi benda najis ya. Walaupun sebelum menjadi cuka diambil, itu akan menjadi najis. Walam yanfasil minha syai'un. Walam yanfasil, dan tidak ada yang terlepas minha, dari najasah, syai'un, apa sesuatu. Artinya jatuh di situ, diangkat. Dari benda najis ini nggak ada yang nggak ada yang kepisah. Artinya tidak kecampur lah, maksudnya tidak kecampur ke perasaan tadi, maka itu tetap dihukumi najis. Wa in kanat thahiratan, dan jikalau adanya benda lain, wa in kana, dan jikalau adanya benda lain thahiratan, yaitu suci, fa in nuzi'at, maka jikalau diangkat apa benda lain yang suci. Maka jikalau diangkat apa benda lain yang suci, ini benda lain yang suci masuk ke perasan, katakanlah anggur dulu, buah lah. Qabla takhalluli, sebelum menjadi cuka. Walam yanfasil, dan tidak ada yang terlepas, terpisah. Minha, dari thahirah, syai'un, apa sesuatu, lam tadurrah, maka tidak bahaya. Artinya suci, sebab sesuatu itu berupa benda suci, walaupun di situ tidak ada yang sampai ada sisanya ketika diangkat, apalagi ada sisanya. Wa illa, dan jikalau tidak, tadi kan kalau diambilnya itu sebelum jadi cuka, berarti wa illa, dan kalau jadi cuka, itu modelnya. Wa illa, dan jikalau jadi cuka, bi allam tunza' qabla takhalluli, bi'alam, dengan supaya tidak tunza, diangkat apa thahirah, sesuatu yang suci mencampur itu, qabla takhalluli, sebelum menjadi cuka. Au nuzi'at qablahu, au nuzi'at, atau diangkat apa thahirah, qablahu, sebelum menjadi cuka. Nah, yang di awal itu tadi bi allam tunza qabla takhallul, itu ada yang tersisa ya. Benda sucinya itu ada yang tersisa di perasan buahnya. Dan au nuzi'at qablahu, ini wan fasalah, dan terpisah minha, dari thahirah, dan terpisah minha, dari thahirah, sya'un, sesuatu. Lam tadhuril khamruh, maka tidak suci al khamru, apa khamar, bitakhalluli, sebab menjadi cuka.
fa in nuzi'at qabla takhallul. Ya, ini coba saya baca ulang lagi. Wa in kana tahiratan, dan jikalau benda lain itu suci, bi an nuzi'at fa in nuzi'at, maka jikalau diangkat qabla takhallul, sebelum menjadi cuka benda suci itu, walam yanfasil, dan tidak ada benda yang berceceran, gampangnya begitu. Lam tadurra, itu tidak bahaya, suci berarti. Wa illa, berarti ini illa ini istisnanya pada sesuatu yang terpisah. Ada benda suci terpisah. Wa illa, berarti kalau terpisah, ada benda yang terpisah, benda suci itu terpisah, bi allam tunza qabla takhallul. Kemudian yang terpisah itu baik belum, tidak diambil sebelum menjadi cuka, atau diambil setelah menjadi cuka, wan fasala minha syai'un, dan ada sesuatu yang memang berguguran, berceceran di situ, ada sisanya, benda suci itu ke tempat yang akan menjadi cuka. Lam tathuril khamruh, maka khomernya tidak menjadi suci bitakhalluli, dengan sebab menjadi cuka. Jadi betul-betul binafsiha, betul-betul berubah dengan sendirinya dan tidak ada benda-benda lain yang terkena kepadanya. Wa yu'fa inda Ibnu Hajar, wa yu'fa, dan diampuni, dima'fu apa benda suci. Jadi inda Ibnu Hajar dima'fu, ya, diampuni menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Subjeknya bukan tahirah. Nah ini an habbatil anaqidi, nah, dari biji-bijian anggur. Nah, ini kalau ada biji-biji anggur, biji-biji buah yang diperas, diambil sarinya, kemudian bijinya jatuh di situ, itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu dima'fu. Kalimat dima'fu ini sebenarnya tetap najis, cuma diampuni. Oh, itu dima'fu, bahasa dima'fu itu diampuni. Katakanlah kita kerja itu di SP1, ya, diampuni Mas Yan. SP2, SP3, habis itu tendang, berarti sudah tidak suci, gitu ya. Ma'fu. Wasyamari khiha, dan tangkainya anggur. Tangkainya itu ketika memang sari buah itu ingin dijadikan cuka umpama, kemudian ada tangkainya, ada biji buahnya tersebut jatuh ke situ, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu dima'fu. Wa nawat tamri, dan biji kurma. Wa suflihi ini sebenarnya kopi di bawah dasarnya itu apa namanya? Ampasnya, dan ampasnya kurma. Wa suflihi, dan ampasnya. Ini catatan kakinya, as-suflu as-sakhin alladhi yabqa asfalas safi. Wa khalafahu, dan beda pendapat Ar-Romliyu, siapa Imam Romli. Menurut Imam Romli yang tidak dima'fu, tetap najis. Wal Khatib, dan Imam Al-Khatib taba'an li Syekhul Islam, mengikuti li Syekhul Islam. Sampai di sini dulu, insyaallah lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan berikutnya akan membahas tentang ada cuka yang dihormati syariat, ada cuka yang tidak. Cuka yang seperti apa nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.